Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Farania Miftah dari kelas Dasar Pengembangan Sistem Informasi E dengan dosen pengampu Pak Fajar Pradana. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan tugas saya membuat use case diagram dan tambahan 5 use case dari saya. Sebelum kita menjelaskan tugas tersebut, saya akan menjelaskan note dan links yang akan saya gunakan di tugas use case membuat diagram use case ini. Oke, saya share screen dulu. Sudah terlihat ya. Jadi ini notes, ini links. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Nah, jadi di notes ini ada dua tools yang ingin saya gunakan. Pertama adalah aktor. Jadi aktor ini digambarkan dengan orang-orangan, terus diberikan keterangan kata benda. Nah, jadi aktor ini ditulis nama perannya, bukan nama aslinya. Lalu yang kedua, ada ini use case. Jadi di use case ini digambarkan sebagai ellipse dan digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas dari sistem, alias aktivitas sistem, bahasa sederhananya, namun dilihat dari sudut pandang aktor. Nah, dan juga use case ini ditulis dengan kata kerja sebagai keterangannya. Terus saya ingin menjelaskan link. Jadi yang pertama, jadi link ini ada 4. Link itu apa? Link itu hubungan antar jenis diagram. Ini yang pertama yang ingin saya tunjuk. Yang pertama ialah asosiasi. Jadi asosiasi ini adalah hubungan antara aktor dan use case dilambangkan dengan garis lurus. Lalu yang kedua ada include. Jadi include ini adalah hubungan di mana base use case hanya bisa diselesaikan oleh supplier use case. Jadi ketika kita sudah membuat use case utama, kita akan menjelaskan penjelasan tambahan dengan menggunakan include. Lalu yang ketiga ada ini namanya extends. Nah, extends ini berfungsi sebagai fungsionalitas dari base use case dalam bentuk perluasannya include tadi. Jadi ketika kita sudah memberikan penjelasan dari base use case ini, kita bisa memperluaskannya lagi dengan menggunakan extends. Lalu yang terakhir ada inheritance. Nah, inheritance ini ialah orang aktor yang bisa diturunkan jadi turunan anak aktor. Jadi anak aktor ini karakteristiknya nanti bakal lebih luas lagi dari induk aktor tersebut. Dan itu dilambangkan dengan garis panah tertutup. Nah, ini. Oke, kita lanjut ke tugas saya ini yang sudah saya tampilkan ya. Jadi saya akan di sini saya menggunakan 3 aktor. Yang pertama ialah pengguna, user, lalu kedua ada teller, yang ketiga ada sistem bank. Nah, jadi pengguna ini memiliki asosiasi dengan login. Jadi pengguna ini dapat menggunakan fungsi login. Nah, dari login ini kita dapat menginclude input identitas. Jadi ketika kita mau ke bank, terus kita habis login ini, kita harus menginput identitas untuk melaksanakan aktivitas berikutnya. Lalu ada teller. Jadi teller ini anak dari pengguna, maksudnya kayak cabang dari pengguna alias pihak kedua. Nah, di teller ini kita dapat menjalankan banyak base use case. Yang pertama ada berasosiasi dengan cetak tabungan. Nah, di cetak tabungan ini kita dapat mengincludekan pengecekan jumlah saldo. Jadi setelah ketika kita ingin mencetak tabungan, saldonya itu dicek dulu. Lalu setelah itu kita bisa mengextend, kita dapat melakukan langkah selanjutnya dengan menyimpan dana. Lalu base use case kedua ada menyimpan dana. Nah, ketika kita ingin menyimpan dana, kita harus menginclude hitung saldo. Di mana, jadi ketika kita menyimpan dana, tentu aja dong
uangnya tuh dihitung, berapa sih dana yang mau disimpan. Lalu kita mengextend transfer dana, jadi setelah kita menghitung saldo, kita dapat menjalankan fungsi berikutnya. Setelah kita tahu jumlah saldo, kita bisa mentransfer dana. Soalnya kalau kita mau mentransfer dana, nggak mungkin kan kalau misalnya transfer dana ini tanpa mengetahui berapa jumlah saldo yang akan kita kirimkan. Makanya hitung saldo mengextend transfer dana. Nah, transfer dana ini nanti berasosiasi dengan sistem antar bank. Mengapa begitu? Jadi sistem antar bank ini sebagai pihak ketiga setelah teller menjalankan fungsi tadi, simpan dana, hitung saldo, terus yang terakhir transfer dana. Nah, nanti transfer dana ini akan diserahkan kepada sistem bank menggunakan teknologi. Jadi setelah kita cek, kita bisa mengirimkannya langsung melalui teknologi. Begitu. Lalu base use case yang keempat adalah pemberian hutang. Jadi teller ini dapat memberikan hutang kepada pengguna, lalu setelah fix hutang yang akan dipinjemin atau diberikan ini berapa, barulah kita menentukan bunganya berapa sih, mengikut pemberian bunga. Lalu kita mengextend input data. Nah, maksudnya mengextend input data ini gimana? Ketika kita memberikan hutang, kita ini nggak cuman kayak berapa jumlah saldonya atau terus dicek berapa, tapi juga kita menentukan berapa sih jangka waktunya sehingga bunga ini bisa diberikan. Lalu berapa denda yang akan kita dapatkan ketika kita melanggar kesepakatan tersebut. Nah, itulah yang dimaksud input data yang saya tampilkan di extend ini. Lalu yang terakhir, fungsi terakhir, teller dapat melogoutkan pengguna. Nah, bagaimana maksudnya? Nggak mungkin dong ketika kita datang ke bank, terus kita tiba-tiba seenaknya memberhentikan aktivitas kita dengan teller. Maka dari itu, kemampuan untuk memberhentikan aktivitas atau menyelesaikan aktivitas yang telah kita komunikasikan ini diserahkan kepada teller. Begitu sih diagram tugas use case diagram dari saya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.